mau jadi konselor juga nggak apa-apa. Bapak Ibu tetap jadi advokatnya kan, tetap bisa berperkara di pengadilan. Betul. Kalau mau nggak jadi konselor juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, cuman di sini kami itu kan mau menawarkan kalau bisa kan berdamai, dan ini yang diupayakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kecuali Bapak Ibu nggak memilih itu, ya nggak apa-apa gitu. Pilihan, oh nanti itu yang Bapak ditawarkan yang enggak ya 4 ayat 3 itu ditawarkan. Para pihaknya harus sepakat dulu memilih konsiliatornya. Nah ini kerja berat Bapak Ibu, meyakinkan orang bahwa mereka akan memilih Bapak Ibu sebagai juru damai, juru tengah. Itu aja selama ini itu sudah dipandang sebelah mata. Apa iya orang berkonflik sudah mau niatnya PHK bersepakat gitu loh, menggunakan juru damai konsiliator gitu. Itu. Nah, kalau Pak, kami udah saya datangkan jauh-jauh dari Banyuwangi untuk meyakinkan Bapak Ibu bisa nih, contohnya ada. Prakteknya seperti itu. Kuasanya kuat. Sorry Pak, saya sedikit ya. Tapi tadi seandainya kita berdamai dengan keadaan. Ya. Tapi dari masing-masing konsiliator ini, mereka nanti seandainya setelah adanya sertifikat sebagai konsiliator kan gitu ya. Iya. Yang umpamanya. Kemudian mendatangi dinas di daerah masing-masing. Dan ternyata di sana memang bisa umpamanya gitu loh, karena hubungan dan sebagainya yang baik dengan dinas. Kemudian yang secara manualnya tetap berjalan, berarti nggak ada masalah. Kami tidak akan membuka yang manual Pak untuk yang konsiliator ke depan. Semuanya full paperless, full digital. Karena tujuan kami membantu yang tadi SKTM masuk tadi supaya cepat masuk ke pengadilan. Itu kalau mau ke pengadilan, baik sifatnya yang akte perjanjian bersama tadi, akte pendaftarannya yang nggak keluar kos, tapi punya kepastian eksekusinya. Terus kalau misalkan mereka berperkara juga langsung bisa murah untuk langsung ketarik ke IPO, langsung diperiksa oleh pengadilan. Dan ini pasti akan menambah jumlah perkara di pengadilan nanti. Karena apa? Ya sekarang kondisinya itu karena tenaga penyelesaian perselisihan itu nggak banyak, dokter sama perawatnya nggak ada, gitu ya, nggak punya license untuk itu, akhirnya kelihatannya kecil. Gitu. Buktinya apa Bapak Ibu? Yang mengakses JKP, jaminan kehilangan pekerjaan itu masih 50-an ribu. Data statistik yang kami olah dari data BPS dari 2018 ya, yang 2018 saja kami tarik mundur 6 sampai ke 16, itu sementara tidak bekerja itu kurang lebihnya 400.000. Izin Amino Pak. Karena PHK. izin Ya. yang mau saya Bapak tanyakan ini kan Pakar terkait Kamino. Sit Pak Bangkung ya. Kamino. Sementara Sit Bangkung itu kan kita di bawah UBH. Apakah nanti misalnya kita konsiliator itu yang ditunjuk OBH-nya atau kita sebagai pribadi konsiliator? OBH-nya dulu Pak mengusulkan. Jadi screening awal OBH-nya masuk ke sistem dulu. Yang jadi masalah di OBH itu kan terbatas. Misalnya kita menangani ini hanya berapa perkara. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya memang sebatas itu. Oh iya. Jadi memang tidak Bapak Ibu langsung diguyur kasus itu, enggak Pak. Ya Bapak Ibu ya terimanya sebatas Ibu Bapak Ibu punya gitu. Saya itu declare saya dapat jatah cuma 3 kasus ya sudah 3 kasus. Saya hari ini dapat 10 kasus ya sudah 10 kasus, udah selesai sampai itu. Itu kewajibannya udah kelar Bapak Ibu. Pak, begini Pak. Ya. Saya nggak tahu ya, mungkin saya berbeda dengan teman-teman. Ya. Nah, kita punya pengalaman tentu. Yang pertama saya lebih cenderung kepada pengabdian umat negara. Saya gitu ya. Persoalan ini tidak bisa seperti itu. Yang kedua gini loh saya Pak. Kenapa kita jangan berbasis kepada PHN supaya konsiliator ini berkembang. Itu maksud kita ya. Itu kan sehingga konsiliator ini menjadi modern.
seperti itu loh Pak. Ya, untuk apa? Untuk biar terlihat independensinya gitu loh Pak. Ya kan, kita ini sebagai konsilator, ya kan. Dan akhirnya itu pun perkembangan konsilator ini begitu pesat itu Pak, sehingga dapat dilihat sebagai penyelesaian secara perselisihan gitu Pak. Ini kan persoalannya kan kalau konsilator sampai sekarang ini kan masih pinggirkan gitu loh Pak ya, pinggirkan karena kenapa orang lebih cenderung kepada mediator, kan begitu nih Pak, satu ini Pak. Jadi maksud saya seperti itu. Baik, kami kan realistis juga Pak. Realistisnya begini. Jadi yang diributkan kan soal Permenaker 18. Permenaker 18 itu historinya kita itu pernah mengalokasikan dekonsentrasi Pak. Dana dekon itu APBN pusat, Satker DHI ke tempat semua dinas provinsi. Yang terjadi itu tahun 2000 berapa Pak? Itu 2016 ya Pak ya? Setelah itu kan, setelah Permen 18 itu terbit kan 2016 kan Bapak terima itu kan. Nah, yang terjadi Pak Kamino, saya mau nanya, Bapak dapat berapa kasus itu dari provinsi? 3,5 juta itu, dapat nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau 3,5 nggak pernah. Anggaran sudah digelontorkan Pak ke dinas provinsi, tapi klaimnya sendiri nggak pernah terjadi karena Pak provinsi di ibu kota provinsi, Bapak ada di luar ibu kota provinsi. Dan yang menangani dinasnya berbeda Pak. Yang satu dinas provinsi, Bapak posisinya nanti ada di kabupaten kota. Bisa nggak kita klaim di provinsi? Ya itu problemnya Pak. Orang provinsi belum tentu mau. Mantap. Enggak, bentar. Ya itu problem satu yang sudah kami temukan di masa itu. Yang kedua, sekarang Kementerian Keuangan tidak mau ataupun Bappenas tidak akan mau menganggarkan sesuatu yang sudah didesentralisasikan, termasuk penyelesaian perselisihan HI yang mana di pasal 17 Undang-Undang 2 tahun 2004 sudah clear konsiliator yang terdaftar di dinas kabupaten kota, bukan di provinsi, bukan di pusat. Makanya kewenangan kami dalam penganggaran hanya bisa mencetak, melatih, mengangkat. Sedangkan operasionalnya Bapak Ibu tetap akan mengikuti dinas kabupaten kota, supporting di sana. Nah, cuma di sini kami mencoba untuk supaya Bapak Ibu tidak kaget sama dinas kabupaten kota. Ada yang welcome, ada yang enggak. Iya kan? Makanya kami buatkan sistem digital ini. Iya. Itu loh. Paling tidak Bapak Ibu bisa dimudahkan dalam hal klaim ke BPKN-nya dengan capture atau fitur reporting yang nanti Bapak Ibu butuhkan. Paham ya Bapak Ibu? Pertanyaannya, dengan tadi kan kita mau Depnaker ini, Bapak DPI mau mendesain sebuah sistem digital kan Pak? Ya. Nah, sepemahaman kami, apakah di dalam sistem digital yang akan didesain nanti, dia bisa memblok-blok by wilayah atau memang secara open? Blok wilayah Pak. Sudah wilayah, blok wilayah kabupaten kota yang menjadi wilayah kecil Bapak. Oh, Sudah seperti itu Karena- yang di permen di Undang-Undang 7/2004 pasal 17 kan sudah seperti itu. Dan di permen 10 Bapak Ibu ya juga wilayah kerjanya ya seperti itu. Pak Kamino bukan media konsiliator provinsi Jawa Timur, tapi dia hanya di Banyuwangi. bukan. Kalau itu kan manual Pak, saya paham. Kalau manual pasti peralihan. Saya pikir tadi kalau by system berarti kan open manage, pemikiran Karena di saya. pasal 17 itu Pak sudah seperti itu. Jadi basis wilayahnya seperti sama kayak Review nggak Pak? ya silakan aja. Tapi di pasal 17 itu konsepnya kan memang di basis kabupaten kota setempat. Jadi bukan lintas. Jadi ini kayak pengaturan notaris. Ya. Nah, kalau bisa Pak, itu sesuai dengan pengadilan hubungan industrial Pak. Nah, kalau wilayah pengadilannya kan di provinsi Pak, jadi kita cakup aja. Tapi kalau konsiliator nggak seperti itu. Waduh. Pasal 17 Bapak, Undang-Undang Pasal 17 Undang-Undang 2 tahun 2005. Dan saya takut gini aja Pak Anto, kalau misalnya
pengalaman lah. Ya. Kita Ya mencoba. kan? Iya. Kita punya pengalaman lah. Jangan nanti jadi benturan. Oh enggak. Kalau soal itu gimana benturannya? Benturannya orang menganggap kalau rendes. Orang anggap kalau sudah rendes, Pak. Ya Bapak itu bisa deh. Karena kan kami kan juga menghadapi seperti yang lain-lainnya lah, Pak. Makanya saya bilang, silakan aja. Oh gini, kalau soal rembes tadi Pak, di awal kami sudah mencetak kuota. Jadi kuota yang ada di masing-masing OBH itu nanti akan muncul. Jadi kuotanya berapa di sini? Itu declare di awal Pak. Jadi saya declare-nya misalkan saya sanggup pro bono hanya jumlah 5 kasus. Ya sudah 5 kasus close. Itu Pak. Jadi tidak akan ada yang melebihi dari budgeting yang akan Bapak usulkan atau yang akan dirembeskan ke pihak. Ya, karena kita rendes itu bicara anggaran. Iya. Masalahnya Itu Pak. Kalau sampai itu kita bicara anggaran ini. Mas Berik, sorry saya. Jadi gini teman-teman semua, kalau saran saya, kita tetap bersepakat kita ini akan menjadi konsiliator Ya. dari semangatnya ya, kemenaker. Ya. Ini kita dilatih. Semangat kita sama, kita semua ingin mendapatkan sertifikat sebagai konsiliator. Iya. Apapun yang keberatan nanti, nah itu kita akan ikuti by sistemnya. Ya. Kan itu kembali kepada masing-masing. Ya. Karena sekarang contoh OBH yang tercatat itu 614 ditambah yang terbaru hampir 900 OBH. Tapi apakah dari 614 OBH itu semua berjalan? Cuma akan pagu. Sehingga ada adendum. Ya. Nah, makanya kata saya, biarkan kita bersertifikat sebagai konsiliator. Masalah kreativitas masing-masing kembangkanlah. Ya. Itu aja. Jadi jalan keluar solusi ketemu. Ya. Kalau kita berdebat kasih. Ya, oleh karena itu, Pak. Maka bukanlah decision maker juga. Ya. Pandu anggaran masalahnya itu. Oke. Ya. Oleh karena itu, Ya. jadi serahkan kepada developernya sendiri bagaimana dia mengelola sistem itu. Ya, jangan lagi Bapak bagaimana ini tentang Kumham, bagaimana biarkan dia kasih semua ini bagaimana dia mengelola gitu loh. Kita support. Iya, gitu loh. Jadi tugasnya Bapak nanti kalau diminta untuk mengupload tentang syarat-syarat, upload saja mengenai sistem bagaimana dia laksanakan, serahkan kepada developernya. Bagaimana Pak Anton? Ya, setuju. Iya. Jadi kan gini Pak, kami intinya posisinya harus terang-terangan ya. Tidak semua dinas welcome. Ya. Ya, tidak semua dinas akan welcome. Makanya kami membangun sistem ini supaya Bapak itu bisa masuk. Bagus gitu. Tapi intinya kalau yang bisa masuk di dinas itu tidak masalah. Gini, Diprotek kan? iya, tapi kami kan tentunya harus memastikan Bapak itu tadi tidak terjadi Konflik of interest. konflik of interest, monitoring kami, karena kan otoritasi. Jadi kalau kemarin Bapak nanya bagaimana kami mengontrol, sangat mudah karena kami mengendalikan sistem itu. Betul. Iya. Jadi misalkan anjuran Bapak bisa cetak atau tidak bisa dicetak, udah sesederhana itu. Iya. Pak. Pak, satu saja Pak. Oke, terus. Ya masih ada Ya. yang belum jelas nih. Ya, saya jelaskan nanti. Udah jelas itu. Pak, begini, UBH pertama kali di tahun 2012 terakreditasi 310 seluruh Indonesia. History. Ya. Terus setelah itu, pada saat itu ini sesuatu yang asing. Makhluk asing yang datang dan kita diolok-olok oleh pengacara, pengadilan, kepolisian, ini apa? History. Ini histori saja. Histori, ya. Sama ketika saat ini, semua rekan-rekan konsiliator ini datang, maka kami siap membawa misi dari Setuju itu. kami akan sosialisasi ke sana dan kami akan laporkan kepada Bapak. Inilah debenaker kota dan kabupaten yang bandel, yang tidak bisa menerima kami. Begitu juga dulu ketika saya UBH, saya melawan pengadilan, saya lawan pengacara yang menganggap kita ini abal-abal. Maka untuk itu saya mohon dengan sangat
segera terbitkan SK dan sertifikat. Supaya ini sudah tadi. Yang jelas itu tetap akan ada otorisasi ujian ya Pak ya. Saya nggak bisa memastikan itu tetap akan ujian. Bapak seperti di Peradi ya ujian, di notaris ya tetap ujian. Artinya Pak, saya belum. BPHN tidak ada ujian Pak. oh iya, Tidak ada ujian, itu rela dia. Ini kamu saya tunjuk dengan SK ku. Silakan kamu akan yang masuk hutan ini Bapak. Bapak itu. Jujur Pak, ada proses tetap akan menjadi ujian. Ya. Dikasihkan sudah jelas. Itu yang siapa Pak Agus? Pak satu Pak. Ya. Itu SK itu atas nama pribadi, atas nama lembaga. Oh, sebab Ini, jadi proses yang sudah kami bangun di sistem digital ini, itu organisasinya dulu masuk, Pak. Wah. Dia masuk dulu ke sistem, ya, ngupload Nah, dokumen dia sebagai OBH, dokumen dia sebagai badan hukum, siapa yang bertanggung jawab di situ, terus organisasinya yang menyatakan. Gitu loh. Organisasinya yang menyatakan saya sanggup untuk menjalankan program ini. Nah, Bapak propose di situ sebulan akan ada berapa case yang mau Bapak layani. Enggak harus 100, bisa aja cuma 5, cuma 2, cuma 3, kita berapa aja gitu. Yang itu self assessment sendiri. Self assessment